Ditangkap di hadapan anak, terungkap kelakuan Nikita Mirzani yang bikin elus dada. Status tersangka. Artis Nikita Mirzani ditangkap pihak Satreskrim Polres Serang Kota pada Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022. Saat ditangkap pihak kepolisian Serang Kota, Nikita Mirzani tengah berada di pusat perbelanjaan. Penangkapan tersebut memiliki landasan kuat untuk bisa menjemput Nikita Mirzani di hadapan penyidik. Rupanya Nikita Mirzani terus mangkir hingga membuat polisi akhirnya turun langsung untuk menjemput paksa. Kabid Humas Polda Banten, Sinto Silitonga mengungkapkan fakta di balik penangkapan Nikita Mirzani. 1. Membenarkan penangkapan Nikita Mirzani dijemput secara paksa. Sinto Silitonga membenarkan upaya penangkapan Nikita Mirza dilakukan secara paksa oleh penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota. Benar bahwa penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota telah melakukan upaya paksa, ujarnya dikutip sripoku.com dari kanal Seleb Oncam News, Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022. Berupa penangkapan terhadap tersangka NM, lanjutnya. Penangkapan Nikita Mirzani terjadi pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat yang dilakukan di lobi utama Mall Senayan City di Jakarta. 2. Penangkapan dilakukan secara persuasif. Beredar kabar kalau penangkapan Nikita Mirzani tanpa adanya surat. Sinto Silitonga membantah dan mengatakan proses dilakukan secara persuasif. Dilaksanakan secara persuasif. Kami ulangi, pelaksanaan kegiatan penangkapan dilakukan dengan persuasif, ucapnya. Ia menjelaskan kalau penyidik melakukan penangkapan sesuai dengan prosedur yang ada. Terlebih dahulu penyidik menunjukkan identitasnya, surat perintah tugas dan surat penangkapan, jelasnya. Kemudian, penyidik meminta Nikita Mirzani untuk memasuki mobil pihak kepolisian. Sudah kita ketahui sekarang tersangka NM sudah berada di ruangan penyidik, lantunya. 3. Dipanggil pihak kepolisian untuk diperiksa. Nikita Mirza mangkir. Sebelum proses penangkapan paksa, kata Sinto Silitonga, mereka melayangkan surat panggilan kepada Nikita Mirzani selaku tersangka pada tanggal 20 Juni tahun 2022 lalu. Untuk dimintai keterangan atau diperiksa sebagai tersangka pada hari Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022, katanya. Namun surat panggilan tersangka dari penyidik ini direspon UTNUK dapat bermohon dijadwalkan ulang pada Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022, lanjutnya. Setelah dijadwalkan ulang, ternyata Nikita Mirza mangkir dari panggilan pertama. Namun pada hari tersebut tersangka NM juga tidak hadir di depan penyidik, tambahnya. 4. Nikita Mirzani dijadikan tersangka atas kasus UU ITE dan pencemaran nama baik. Penangkapan Nikita Mirza dikarenakan perkara dugaan tindak pidana ITE dan pencemaran nama baik. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dan pasal 51 Undang-Undang ITE yang juga dilapis pasal 13 KUHP, tambahnya. Oleh karena itu, kata Sinto Silitonga, penyidik memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersangka untuk dimintai keterangan. Segera dimintai keterangan atau dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan penasehat hukum yang ditunjuk tersangka NM, jelasnya. Hal tersebut dilakukan penyidik untuk dapat mengambil tindakan dan memberikan kepastian hukum. Melanjutkan proses penyidikan secara profesional dan prosedural, hingga penyidikan dapat memberikan kepastian hukum, tambahnya. Nikita Mirzani ditangkap karena beberapa unggahan yang dilaporkan Dito Mahendra, pria yang disebut sebagai pacar Nindi Ayunda. Unggahan Nikita Mirzani yang terkait berita-berita di sosial media yang dicomot lalu diposting ke Instagram story-nya dianggap pencemaran nama baik. Hingga kini kasus tersebut masih bergulir di tangan penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota. Sripoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.